Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pusparatnasari Dewi dari kelas 1A KGE, NIM 20111111026. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang tegangan efektif. Baik, di sini sudah ada satu contoh soal. Diketahui gamma dry-nya itu 16,4 kilonewton per meter kubik dan gamma saturated-nya 18,4 kilonewton per meter kubik, dan di sini ada gamma saturated-nya juga di H3 itu 19,5 kilonewton per meter kubik. Di sini ada H1-nya itu 5 meter, H2-nya 2 meter, dan H3-nya sesuai absen, yaitu absen 26, maka H3-nya 26 meter, dan gamma W-nya itu 9,81 kilonewton meter kubik. Di sini tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, D, dan gambarkan grafiknya. Maka di sini kita lihat di titik A itu tidak ada tegangan total dan tidak ada tegangan air pori, tegangan efektifnya karena di sini A-nya itu 0. Maka di sini ada titik B, tegangan total itu H1-nya itu 5 meter dikali gamma dry-nya itu pasir 16,4 kilonewton per meter kubik, maka hasilnya kita dapatkan itu 82 kilonewton per meter kubik. Di sini tegangan air porinya itu 0, dan tegangan efektifnya itu tegangan total dikurang tegangan air pori, maka tegangan totalnya itu 82 kilonewton per meter kubik dikurang 0, maka hasilnya 82 kilonewton per meter pangkat 2. Selanjutnya kita lihat di titik C. Nah, di sini kita lihat titik C itu di sini ya. Maka tegangan total titik B itu tadi 82 kilonewton per meter kubik dikali H2-nya itu 2 meter, ditambah H2-nya itu 2 meter, dikali gamma saturated-nya itu 18,4 kilonewton per meter kubik, yang hasilnya 82 ditambah 36,8, hasilnya 118,8 kilonewton per meter kubik. Maka kita lihat di sini tegangan air porinya itu, kita bisa lihat di sini H2-nya itu 2, dikali gamma W-nya itu 9,81, hasilnya itu 19,62 kilonewton per meter kubik. Selanjutnya kita ada tegangan efektif, yaitu tegangan total dikurang tegangan air pori. Tegangan totalnya itu kita di sini ada 118,8 kilonewton per meter kubik dikurang 19,62 kilonewton per meter kubik. Maka hasilnya 99,18 kilonewton per meter kubik. Oke. Selanjutnya kita lihat di titik D ya. Tegangan totalnya itu
H1 lambda dry-nya ditambah H2 gamma 1 repeat 1 ditambah 26 gamma 1 repeat 2 di sini. Maka H1-nya itu tegangan total H1 itu 82 kN per meter kubik ditambah 36,8 kN per meter kubik ditambah 26 dikali gamma 1 repeat-nya itu 19,5. Nah, hasilnya 82 ditambah 36,8 ditambah 507 yang hasilnya jadi totalnya tegangan totalnya itu 625,8 kilonewton per meter kubik. Selanjutnya kita lihat tegangan air porinya. Tegangan air porinya itu H2 ditambah H3 dikali gamma W. Hasilnya itu H2 itu 2 meter. 2 meter ditambah H3-nya itu 26 meter dikali gamma W 9,81 kilonewton per meter kubik. Hasilnya itu 274,4 kilonewton per meter kubik. Selanjutnya kita lihat tegangan efektifnya itu tegangan total dikurang tegangan air pori. Nah, tegangan totalnya itu kita dapat 625,8 kilonewton per meter kubik dikurang 274,4 kilonewton per meter kubik. Hasilnya 351,4 kilonewton per meter kubik. Nah, di sini kita lihat grafiknya nih. Grafiknya kita tinggal masukin saja H1, H2, H3-nya, dan tegangan air porinya juga sama, dan tegangan efektifnya juga sama kita masukkan. Maka kita dapat grafik seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat di soal nomor 2, yaitu ada diketahui pasirnya itu angka porinya itu angka porinya itu 0,60 dan spesifik gravitinya itu 2,67 dan di lempung itu angka porinya 0,85 dan GS-nya 2,77. Nah, maka kita lihat di sini H1-nya itu 8 dan H2-nya 26. Maka gamma W-nya itu 9,81 kN per meter kubik. Nah, kita harus nyari dulu nih gamma dry-nya itu GS atau specific gravity dikali gamma W per 1 ditambah angka pori. Nah, maka kita dapat di sini GS-nya itu 2,67 dikali 9,81 per 1 ditambah 0,60. Maka hasilnya gamma dry-nya itu 16,37 kilonewton per meter kubik. Selanjutnya kita lihat di gamma 1 repeat-nya itu angka pori ditambah spesifik gravity dibagi 1 ditambah angka pori dikali gamma W. Maka angka porinya itu 0,85 di sini di tanah lempungnya ditambah 2,77 spesifik gravity-nya dibagi 1 ditambah 0,85 dikali 9,81. Yang hasilnya itu kita dapatkan gamma 1 repeat-nya itu 19,196 kN per meter kubik.
Tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, serta gambarkan grafiknya. Nah, di sini kita lihat nih, di titik A. Di titik A itu tidak ada atasnya tegangan total, tegangan air pori, tegangan efektifnya itu 0. Maka kita lihat di titik B. Di titik B, tegangan totalnya itu kita bisa lihat di sini ada H1-nya itu 8 meter dikali gamma dry pasirnya itu 16,37 yang tadi kita dapatkan, maka hasilnya tegangan totalnya itu 130,96 kilonewton per meter kubik. Maka tekanan air porinya itu 0. Dan tegangan efektifnya itu tegangan total dikurang tekanan air pori. Yang hasilnya 130,67 dikurang 0, maka hasilnya tegangan efektif itu 130,96 kilonewton per meter kubik. Nah, sekarang kita lihat di titik C. Di titik C ada tegangan totalnya itu H1 dikali gamma dry pasir ditambah H2 dikali gamma satoritit. Hasilnya 8 meter. H1-nya 8 meter dikali 16,37 kilonewton per meter kubik ditambah 26 meter. H2-nya itu 26 karena diambil dari nomor absen, maka 26 dikali 19,196 kilonewton per meter kubik. Jadi hasil tegangan totalnya itu 630,056 kilonewton per meter kubik. Maka kita dapat tegangan air porinya itu H2 dikali gamma W itu 26 meter dikali 9,81 kilonewton per meter kubik, yang hasilnya 255,06 kilonewton per meter kubik. Nah, tadi kita udah dapat tegangan total, tegangan air pori, dan sekarang kita dapat tegangan efektif. Tegangan efektif tuh caranya gimana sih? Nah, tegangan efektif itu tegangan total dikurang tegangan air pori. Maka 630,056 dikurang 255,06 hasilnya 374,996 kilonewton per meter kubik. Nah, kita lanjut nih ke nomor 3. Oke, di sini kita lihat grafiknya. Grafiknya itu kita tinggal masukkan tadi tegangan totalnya itu di H1 130,96 dan di H2-nya 630,056. Maka tegangan air porinya itu kita lihat tadi di sini H1-nya itu 0, H2-nya itu 255,6, tegangan efektifnya itu H1-nya itu 130,96 dan H2-nya itu 374,996. Lanjut kita nomor 3. Apabila muka air tanah dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besaran perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Nah, maka kita lihat di sini
pasir zona kenaikan muka air tanah dan tanah lempungnya itu ada tadi di sini kita H1-nya itu 8, maka perpanjangannya itu hingga kenaikannya itu 4 meter, maka di sini zona kenaikan muka air tanah itu 4 meter dan tanah lempungnya itu 26 meter. Maka kita lihat H1-nya itu 8, H2-nya itu 30 meter. Maka kita lihat di sini tegangan total sebelumnya itu sebelum naik itu di titik C itu ada 630,056 yang tadi kita sudah dapatkan. Tekanan air porinya itu 255,06 kilonewton per meter kubik. Tegangan efektifnya itu 374,996 kilonewton per meter kubik. Maka kita lihat tegangan total sesudahnya. Nah, sesudahnya itu kita ditambahkan yang kalau sebelumnya itu masih H2-nya itu masih 26, maka yang sesudahnya itu ditambahkan 4, maka H2-nya itu 30 meter. Nah, kita dapat tegangan totalnya itu 706,84 kilonewton per meter kubik. Tegangan air porinya itu H2 dikali gamma W itu dapat 294,3 kilonewton per meter kubik dan tegangan efektifnya itu kita dapat tegangan total dikurang tegangan air pori hasilnya itu 706,84 kilonewton per meter kubik dikurang 294,3 kilonewton per meter kubik. Nah, hasilnya kita dapatkan 412,54 kilonewton per meter kubik. Nah, jadi kita dapat perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada lapisan lempungnya itu tegangan total sesudah naik dikurang sebelum naik. Maka kita lihat di sini tegangan efektif, maksud saya tegangan efektif sesudah naik dikurang tegangan efektif sebelum naik, maka tegangan sesudahnya itu tadi kita dapatkan 412,54 dikurang sebelumnya itu 374,996 kilonewton per meter kubik, maka kita hasil dapatkan perubahan tegangan efektifnya itu 37,544 kilonewton per meter kubik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.